Misi balas dendam dimulai. Akankah Indonesia berhasil merebut kembali Piala Thomas 2026 di tanah Denmark setelah penantian panjang yang menyesakan? Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua, kawan-kawan pecinta bulu tangkis tanah air. Kabar besar baru saja datang dari skuad Merah Putih yang sedang bersiap menghadapi ajang beregu paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Wah, suasana kompetisinya sudah mulai terasa sangat kental ya. Apalagi Indonesia kali ini tidak mau main-main dalam persiapan mereka. Bayangkan saja, tim kita sudah memutuskan untuk berangkat ke Denmark jauh lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Ini benar-benar menunjukkan betapa seriusnya mereka ingin membawa pulang trofi yang sudah sangat kita rindukan itu. Tepat sekali. Juara Piala Thomas 14 kali ini memang sedang membawa misi besar untuk menebus kekecewaan di 2 edisi terakhir. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2022 di Bangkok dan 2024 di Chengdu, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah di partai final. Kekalahan beruntun itu pasti meninggalkan luka yang mendalam bagi para atlet dan juga seluruh penggemar di Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, Indonesia berangkat ke kota Herning pada hari Kamis pagi untuk menjalani kamp pelatihan terpusat. Mereka hanya berselisih 2 hari setelah tim Malaysia yang dipimpin oleh Aaron Chia terbang ke sana. Artinya, persaingan adaptasi cuaca saja sudah dimulai sejak sekarang. Denmark di bulan April hingga Mei pasti memiliki tantangan tersendiri bagi pemain kita yang terbiasa dengan iklim tropis. Betul kawan, skuad kali ini dipimpin oleh Kapten Fajar Alfian untuk tim Thomas, sementara Putri Kusumawardani akan memimpin tim Uber sebagai kapten. Namun ada satu sosok yang paling mencuri perhatian dalam daftar rombongan kali ini. Siapa lagi kalau bukan sang legenda hidup ganda putra kita, Hendra Setiawan. Tapi kali ini perannya bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih yang akan membimbing pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Ini benar-benar momen yang bersejarah. Hendra Setiawan yang dijuluki sebagai Dewa Hendra oleh para penggemar karena ketenangannya di lapangan, kini harus menguji kemampuannya dalam meramu strategi dari kursi pelatih. Hendra sendiri mengaku bahwa panggilan ini sangat mengejutkan baginya, tetapi dia menyatakan siap untuk memberikan yang terbaik demi negara. Dia bilang menjadi pelatih jauh lebih menantang, karena harus memikirkan susunan pemain dan strategi melawan musuh secara mendalam. Saya sangat setuju. Hendra Setiawan itu punya pengalaman tampil di 8 edisi Piala Thomas dan pernah mengangkat trofi juara pada tahun 2020 di Aarhus. Pengalaman mental juara seperti itu sangat dibutuhkan oleh pemain muda kita seperti Sabar dan Reza yang baru pertama kali merasakan atmosfer Piala Thomas. Sabar dan Reza sendiri adalah pasangan profesional yang prestasinya sedang naik daun setelah meraih emas di Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games Thailand tahun lalu. Berbicara tentang Sabar dan Reza, mereka terlihat sangat antusias dan berjanji akan memberikan kontribusi maksimal. Mereka sudah berlatih di Pusat Pelatihan Nasional atau Pelatnas sejak sebelum kejuaraan Asia, jadi secara kualitas fisik dan teknik, mereka merasa sangat siap. Mereka berharap bisa menyumbang poin krusial di setiap pertandingan untuk membantu tim Indonesia merebut kembali mahkota juara. Selain ganda putra, kekuatan tunggal putra kita juga tidak bisa diremehkan. Ada Jonathan Christie yang sedang dalam performa puncaknya, lalu ada Anthony Sinisuka Ginting yang selalu memberikan kejutan, serta pemain muda berbakat seperti Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah. Di sektor ganda, selain Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri, kita juga punya kombinasi pemain muda Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Ini adalah perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang sangat eksplosif. Jangan lupa, tantangan terberat kita pastinya datang dari tim Cina dan tim India yang menjadi juara di 2 edisi sebelumnya. Cina berhasil mengalahkan kita 3-1 di Chengdu, sementara India memberikan kekalahan mengejutkan 3-0 di Bangkok pada tahun 2022. Indonesia tentu tidak ingin sejarah pahit itu terulang kembali di tanah Denmark kali ini. Motivasi untuk menebus kegagalan baru-baru ini menjadi bahan bakar utama bagi seluruh pemain. Hendra Setiawan juga memberikan pesan yang sangat kuat bagi para pemain. Dia menekankan bahwa daya juang dalam pertandingan beregu harus lebih tinggi daripada pertandingan individu, karena setiap poin yang diraih atau dilepaskan akan sangat berpengaruh pada mental rekan satu tim lainnya. Fokus dan ketenangan adalah kunci utama untuk bisa bertahan dalam tekanan yang sangat tinggi di kejuaraan sekelas Piala Thomas. Benar sekali pesan dari Ko Hendra itu. Bermain untuk tim nasional dengan lambang Garuda di dada membawa beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga merupakan kehormatan yang luar biasa. Dengan persiapan yang lebih awal dan kehadiran sang legenda sebagai mentor, saya merasa sangat optimis bahwa tahun 2026 ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi bulu tangkis Indonesia di kancah dunia. Kita semua berharap yang terbaik untuk tim Merah Putih. Mari kita kirimkan doa dan dukungan tanpa henti agar mereka bisa tetap sehat, fokus, dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di lapangan nanti.
Ingat kawan-kawan, kejuaraan ini akan berlangsung di kota Horsens mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei 2026. Pastikan kalian tidak melewatkan setiap detiknya. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu aksi-aksi hebat dari Jonathan Christie, Fajar Alfian, dan kawan-kawan. Apakah kalian setuju kalau tahun ini Indonesia akan merajai kembali Piala Thomas? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai perjuangan pahlawan olahraga kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mari kita terus gaungkan semangat merah putih sampai ke tanah Denmark. Indonesia juara, Indonesia bisa. Sampai jumpa di video berikutnya kawan-kawan pecinta bulu tangkis. Salam olahraga dan tetap semangat. Legenda hidup turun gunung. Hendra Setiawan buat heboh Piala Thomas 2026 dengan peran barunya yang bikin dia pusing 7 keliling. Selamat datang di kanal kesayangan kalian para pecinta bulu tangkis Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas berita yang sangat mengejutkan sekaligus menarik dari dunia tepok bulu tanah air. Kalian pasti sudah tahu siapa sosok Hendra Setiawan, sang dewa Hendra yang sudah memenangkan segalanya di dunia ini, mulai dari medali emas Olimpiade hingga 4 gelar juara dunia. Wah, benar sekali. Siapa yang tidak kenal dengan legenda ganda putra kita yang satu ini? Tapi tunggu dulu. Kabarnya kali ini ada yang sangat berbeda ya. Hendra Setiawan masuk ke skuad Piala Thomas 2026, tapi bukan sebagai pemain yang memegang raket di lapangan. Tepat sekali. Ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Hendra Setiawan akan mendampingi tim Indonesia di ajang sebesar Piala Thomas dengan status sebagai pelatih. Bayangkan, seorang legenda yang biasanya kita lihat tenang mengeksekusi bola di depan net, kini harus duduk di kursi pelatih sambil memegang papan strategi. Dan yang lebih lucu lagi, Hendra sendiri mengaku kalau dia merasa pusing 7 keliling dengan jabatan barunya ini. Dia bilang kalau menjadi pelatih itu ternyata jauh lebih menguras pikiran dibandingkan saat dia masih menjadi pemain aktif. Kok bisa ya? Nah, itulah yang menarik. Hendra bilang kalau jadi pemain itu fokusnya cuma satu, yaitu siap main dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tapi kalau jadi pelatih, apalagi di turnamen beregu seperti Piala Thomas, tanggung jawabnya berkali-kali lipat. Dia harus memikirkan strategi, memetakan kekuatan lawan, sampai menentukan susunan pemain yang akan diturunkan setiap harinya. Oh, pantas saja dia bilang pusing banget. Apalagi Hendra ini sebenarnya punya tugas khusus ya. Dia secara spesifik masuk ke dalam jajaran pelatih karena harus mendampingi anak didiknya sendiri, yaitu pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Betul, tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun fokus utamanya adalah Sabar dan Reza, Hendra juga menegaskan kalau dia akan membantu seluruh pemain ganda putra kita. Dia sudah mengobrol banyak dengan pelatih kepala ganda putra Platnas, yaitu Koh Antonius Budi Arianto, untuk bareng-bareng mengurus semua pemain yang diturunkan. Kerjasama yang luar biasa ya antara Hendra Setiawan dan Antonius Budi Arianto. Ini menunjukkan betapa seriusnya Indonesia ingin merebut kembali trofi Piala Thomas di tahun 2026 ini. Hendra juga sempat bilang kalau dia masih harus banyak belajar dari Koh Anton karena ini pengalaman pertamanya di tim beregu sebagai pelatih. Jiwa rendah hatinya memang tidak pernah hilang ya, padahal prestasinya sudah setinggi langit. Hendra menekankan kalau daya juang para pemain harus ditingkatkan lagi, karena ini adalah format beregu. 1 poin dari 1 pemain sangat menentukan nasib seluruh tim. Dia ingin menularkan mental juara yang dia miliki kepada para juniornya. Bicara soal tantangan, sepertinya jalan Indonesia di tahun 2026 ini tidak akan mudah ya. Kita tergabung di grup D bersama tim-tim yang sedang naik daun seperti Prancis, Thailand, dan juga Aljazair. Benar sekali, Prancis sekarang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya pemain serba bisa seperti kakak beradik Thomas Junior Popov dan Christo Popov yang bisa bermain di sektor tunggal maupun ganda. Ini akan sangat merepotkan dalam penyusunan strategi kita nanti. Belum lagi Thailand yang punya juara dunia seperti Kunlavut Vititsan dan pemain muda berbakat seperti Pakaponte Raratsakul. Ini benar-benar grup neraka bagi tim Indonesia. Tapi dengan adanya Hendra Setiawan di kursi pelatih, saya merasa sedikit lebih tenang karena pengalaman dia yang sudah puluhan tahun di turnamen besar. Jiwa rendah hatinya memang tidak pernah hilang ya, padahal prestasinya sudah setinggi langit. Hendra menekankan kalau daya juang para pemain harus ditingkatkan lagi, karena ini adalah format beregu. 1 poin dari 1 pemain sangat menentukan nasib seluruh tim. Dia ingin menularkan mental juara yang dia miliki kepada para juniornya. Bicara soal tantangan, sepertinya jalan Indonesia di tahun 2026 ini tidak akan mudah ya.
Kita tergabung di grup D bersama tim-tim yang sedang naik daun seperti Prancis, Thailand, dan juga Aljazair. Benar sekali. Prancis sekarang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya pemain serba bisa seperti kakak beradik Toma Junior Popov dan Christo Popov yang bisa bermain di sektor tunggal maupun ganda. Ini akan sangat merepotkan dalam penyusunan strategi kita nanti. Belum lagi Thailand yang punya juara dunia seperti Kunlavut Vititsan dan pemain muda berbakat seperti Pakaponte Raratsakul. Ini benar-benar grup neraka bagi tim Indonesia. Tapi dengan adanya Hendra Setiawan di kursi pelatih, saya merasa sedikit lebih tenang karena pengalaman dia yang sudah puluhan tahun di turnamen besar. Kita harus ingat sejarah besar Hendra di Piala Thomas. Dia adalah bagian kunci saat Indonesia mengakhiri puasa gelar selama 19 tahun pada edisi 2020 di Denmark. Kini, turnamennya kembali lagi ke Denmark, tepatnya di kota Horsens. Apakah ini pertanda baik untuk kita? Semoga saja ya. Indonesia punya tradisi yang sangat kuat di Piala Thomas. Dalam 3 edisi terakhir, kita selalu berhasil menembus babak final, mulai dari juara di tahun 2020, lalu menjadi runner-up di tahun 2022 dan 2024. Target kita kali ini tentu saja membawa pulang trofi itu kembali ke Jakarta. Dengan kombinasi pemain senior yang dipimpin oleh Fajar Alfian sebagai kapten dan sentuhan dingin dari pelatih baru kita, Hendra Setiawan, rasanya tidak ada yang mustahil. Tim Indonesia sudah berangkat lebih awal ke Denmark untuk proses adaptasi cuaca dan lapangan. Kita doakan saja semoga Dewa Hendra sukses dengan peran barunya ini. Dan semoga rasa pusing yang dia rasakan itu berbuah manis menjadi strategi jenius yang membuat lawan-lawan kita bertekuk lutut. Jangan lupa untuk terus dukung tim Thomas Indonesia di setiap pertandingannya ya. Benar sekali. Dukungan kalian adalah energi tambahan bagi para pejuang kita di lapangan. Terima kasih sudah menonton ulasan kita hari ini mengenai kejutan dari Hendra Setiawan di Piala Thomas 2026. Tetap semangat dan salam olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan berita-berita terbaru dan paling hangat dari dunia bulu tangkis. Maju terus bulu tangkis Indonesia.